أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan taufik, di mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di taman dari taman-taman surga, dan salah satu tempat yang dengannya kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Bulughul Maram yang kita ambil sekarang, kitab Siyam. Kita masuk kepada puasa bagi orang-orang yang bersafar. Puasanya orang-orang yang bersafar. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan fasama hatta balagha qara'a al-ghamim fasama an-nasu thumma da'a biqadahin min ma'in farafa'ahu hatta nadhara an-nasu ilayhi thumma shariba faqila lahu ba'da dhalik inna ba'dhan nasi qad shama qala ulaika al-usah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar itu bersafar di tahun Fathul Makkah. Naam. Di mana ya ini di perjalanan kisah tentang Fathul Makkah yang terjadi di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kepada tempat Qara al-Ghamim. Dan manusia juga berpuasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sebuah bejana atau timbah atau sebuah tempat yang dipakai untuk minum. Nah, yang dimana gelasnya yang berisi air. Farafa'ahu, maka Nabi mengangkatnya agar orang-orang melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kata Jabir bin Abdullah, hatta nadharan nasu ilaihi, yang dengannya manusia melihat kepadanya, melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma syariba, jadi Nabi ketika mengangkat ya gelas tersebut yang berisi air, dia meminum air tersebut. Faqila lahu ba'da dzalik, maka dikatakan kepadanya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminum air, artinya tadinya dia berpuasa, kemudian dia berbuka. Sungguh sebagian manusia itu berpuasa, maka Nabi berkata mereka itu adalah orang-orang bermaksiat. Mereka itulah orang-orang bermaksiat. Afilabdin, pada sebuah lafaz, faqila lahu innan nasa qad syaqqa alaihim siyam. Sesungguhnya manusia itu puasa telah berat atas mereka. Wa innama yanduruna fima fa'alta, dan hanyalah mereka itu melihat pada apa yang kau akan kerjakan atau pada apa yang kau kerjakan. Jadi para manusia ketika itu, para sahabat, mereka berpuasa hanya saja sudah ada rasa kesulitan di puasanya mereka ketika mereka bersafar. Tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa, hanya menunggu apa yang akan dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu tersebut. Pada biqadahin mimma ba'dal asr, maka Nabi meminta gelas yang berisi air di waktu asar, setelah asar. Jadi sudah dekat waktu maghrib atau sudah dekat ya fasyaribah, maka Nabi pun meminum ya gelas tersebut yang berisi air. Rawahu Muslim. Wa an Hamzah bin Amir al-Aslami annahu qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajidu bi quwwatan ala siyami fis safar. Saya mendapatkan kekuatan terhadapku yang untuk berpuasa di waktu saya bersafar. Fal alayya junahun,
apakah pada diriku ada dosa ketika saya berpuasa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun min Allah. Dia adalah rukhsah dari Allah. Faman akhadha biha hafasan. Siapa mengambil rukhsah Allah, artinya boleh dia tidak siapa mengambil keringanan dari Allah tentang dia tidak berpuasa, bolehnya dia tidak berpuasa, maka itu adalah baik. Wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi, dan siapa yang dia cinta untuk dia berpuasa, maka tidak ada dosa baginya. Rawahu Muslim. Nah, dari sini menunjukkan seseorang itu boleh berpuasa di waktu safar dan boleh berbuka. Wasluhu fil muttafaq, kata Imam Ibnu Hajar, dan asalnya pada riwayat muttafaqun alaihi min hadits Aisyah, dari hadis Aisyah, yaitu anna Hamzah bin Amr sa'ala, yaitu Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit siyami fis safar. Jadi riwayat kelanjutan dari Aisyah tadi, Hamzah bin Amr bertanya kepada Rasulullah tentang puasa di safar. Faqala in syi'ta fasum, jika engkau mau maka berpuasalah, wa in syi'ta faftir, jika engkau mau maka engkau berbuka. Baik. Hadis-hadis yang kita sebutkan itu seluruhnya sahih. Nah, seluruhnya sahih. Baik. Jadi ada dua hal yang bisa kita simpulkan dari beberapa hadis yang kita baca tadi. Yang pertama, ya, bolehnya berbuka bagi orang yang bersafar. Kemudian bolehnya tetap berpuasa ketika dia bersafar. Hanya jadi permasalahan, ya, puasa atau sebelumnya, ya, tidak ada perbedaan di tengah para ahli ilmi tentang disyariatkan bagi orang bersafar itu untuk berbuka, boleh. Baik, sebagaimana hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Sebagaimana juga bolehnya seorang itu berpuasa ketika dia bersafar. Hanya saja apa hukum dari puasanya tersebut? Mana yang lebih utama? Dia berbuka ataukah dia berpuasa? Dia berbuka atau dia berpuasa? Jumhur ahli ilmi itu mengatakan disunnah atau disukai orang yang bersafar itu, ini jumhur ahli ilmi, disukai orang bersafar itu untuk berpuasa. Nah, kalau di dalam safarnya tersebut ketika dia berpuasa tidak ada mafsadah yang dia dapatkan, tidak ada rasa kesulitan yang dia dapatkan, maka jumhur ahli ilmu mengatakan ya disukai, disenangi. Apalagi kalau kita lihat memang sebagian perjalanan safar itu padanya ada kemudahan. Misal naik pesawat dari Makassar atau dari Pelaga ke Makassar itu cuma memakan waktu 50 menit. Ringkas. Kadang masyaqqah tidak kita dapati di situ. Kesulitan tidak kita dapati di situ. Maka boleh dia berpuasa. Nah, dan dikatakan itu lebih atau itu diustahab, dicintai. Baik, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain. Nah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar di sebuah waktu yang dimana di waktu tersebut fi harri syadid, sangat terik matahari. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berpuasa. Nah, kemudian di riwayat yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berperang bersama para sahabat di bulan Ramadan, ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Satu dengan yang lainnya tidak saling mencela. Maksudnya yang berpuasa tidak mencela yang berbuka tidak mencela yang berpuasa.
Artinya boleh dia berpuasa. Baik. Bagaimana dengan kalimat Rasulullah SAW ketika ditanya di sana ada orang-orang berpuasa sehingga kata Nabi ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka itu adalah orang-orang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang bermaksiat. Nah, di sini disebutkan yakni ketika dia bersafar dan di dalam safarnya ada masyaqqah, maka dia tidak boleh berpuasa. Nah, di sinilah masuk pada mana ada kemaksiatan. Ada kemaksiatan. Bahkan kata Rasulullah, "Laisa minal birri asyam fis safar." Bukanlah dari kebaikan berpuasa di waktu safar. Hadis ini ya Nabi sebutkan karena ketika itu ada seorang sahabat yang dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia berpuasa di safarnya dan manusia telah mengerumuninya karena sudah sangat sangat capek dia sehingga dipayungi dia. Melihat keadaan ini maka Nabi berkata, "Laisa minal birri asyam fis safar." Bukanlah sebuah kebaikan berpuasa ketika seorang itu di safarnya. Bisa dipahami sini. Ya. Jadi secara umum boleh dia berbuka, boleh dia berpuasa. Kalau dia dapatkan kekuatan di dalam safarnya, tidak lemah, maka para ulama mengatakan istihab untuk dia berpuasa. Tetapi kapan di dalam safarnya ada kesulitan, ada masyaqqah, mendatangkan mafsadat pada dirinya, maka yang terbaik dia tidak berpuasa. Dan itu yang insya Allah ta'ala lebih bagus. Lebih mendatangkan makna-makna hadis. Laisa minal birra asyam fis safar. Seperti ulaikal usa. Bahkan hadis yang kita katakan tadi itu adalah rukhsah minallah. Itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadahu fahasan. Siapa yang mengambilnya, maka itu bagus. Itu bagus. Wallahu taala a'lam. Misal kalau kita ke Makassar melalui naik boat yakni pelabuhan feri Kolaka ke Bajoy. Itu padanya tentunya ada masyaqqah. Nah, maka kita lebih baik kita tidak berpuasa di situ. Karena perjalanannya dimaklumi bagaimana perjalanan laut. Nah, atau dari Bone ke Makassar itu kan berkelok-kelok jalannya. Kadang penuh kesulitan. Maka yang terbaik dia tidak berpuasa. Beda kalau naik pesawat. Ya, kita masih belum habis gula-gula atas satu sudah sampai nih. Artinya dekat sekali jaraknya. Maka yang bagus dia tunaikan puasanya karena menunaikan kewajiban di waktunya itu lebih bagus dibanding mengqadha'nya. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya pada hal ini yaitu puasa atau berbukanya orang yang sakit. Sama hukumnya. Jadi orang musafir dan orang sakit itu diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Tetapi ada qadha di waktu lain. Ada mengganti di waktu lain. Tidak dikatakan saya dapatkan kekuatan di waktu safarku. Tidak dikatakan wajib baginya berpuasa di situ, tidak. Walaupun ada kekuatan pada dirinya, ya, misalnya tidak ada masyaqqah ketika dia bersafar, maka boleh tetap dia berbuka. Ya, boleh tetap dia berbuka. Walaupun mungkin ketika jarak penerbangan hanya ringkas sekali, tetapi sudah masuk jarak safar, maka sudah boleh berbuka. Walaupun tidak ada kelemahan pada dirinya, tidak ada rasa capek, maka tetap boleh berbuka. Demikian juga orang sakit. Orang sakit boleh baginya berbuka. Hanya saja bagaimana dhabit dikatakan dia sakit. Bagaimana ketetapan kalimat sakit itu? Kalimat sakit yang diinginkan di sini yakni ketika dia tidak mampu berpuasa
pada makna kalau dia tetap berpuasa betul-betul mendatangkan kelemahan pada dirinya. Misalnya anggaplah sakit mah, kapan dia paksakan berpuasa, maka semakin tambah sakit mahnya. Taib. Atau sakit-sakit yang memang butuh kepada suplemen, atau yang dia tidak boleh, misalnya terlalu capek. Ada sakit-sakit semisal tersebut. Adapun kalau misalnya sakit kepala, ya, atau sakit gigi, atau luka tangannya di kena parang misalnya, atau misalnya dia terjatuh patah atau keselau kakinya, maka ini tidak dikatakan sakit yang dengannya dia boleh untuk berbuka. Nah, dia tetap harus untuk berpuasa. Jangan dibilang sakit kepalaku, padahal sakit-sakit biasa ji. Nah, kecuali kalau tak guling-guling di situ, ya, tidak bisa tahan sakitnya. Ya, kalau dia berdiri jatuh, nah ini baru dikatakan sakit. Tetapi kalau hanya sakit yang bisa ditahan, atau sakit ya ketika dia main HP langsung sembuh, ini tidak dikatakan sakit. Taib. Wallahu taala alam. Itu ketentuan dikatakan sakit. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala atau kata Rasulullah, "Innallaha ta'ala wada'al musafir as-shaum wa lil hamil wal murdi as-shaum." Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan atau menjatuhkan atau memberikan keringanan terhadap orang musafir untuk tidak berpuasa, dan juga terhadap orang hamil, dan juga kepada orang menyusui dari puasa. Baik. Itu riwayat yang lain tentang riwayat orang yang hamil atau menyusui. Baik. Berkembang pembahasan tentang puasanya dan berbukanya orang yang hamil dan orang menyusui. Baik, tentang berbukanya dan berpuasanya orang yang menyusui. Orang yang menyusui dan orang hamil boleh baginya dia berpuasa. Boleh baginya dia berpuasa. Dan boleh juga dia berbuka, tidak berpuasa. Nah, bagaimanapun keadaannya, walaupun hamil baru 1 bulan, yang namanya hamil tetap dia boleh untuk berbuka. Tetapi kalau dia kuat dia masa hamilnya itu untuk berpuasa, maka tentunya sama dengan musafir tadi, ya. Dia tunaikan dia segerakan tunaikan kewajibannya, itu lebih bagus. Apalagi kalau dia tahu bosnya dia adalah wanita yang memiliki kekuatan ketika berpuasa dan tidak memberikan pengaruh kepada janinnya, maka tentunya yang terbaik dia berpuasa. Tetapi kalau dia tahu dirinya kuat berpuasa tetapi memberikan pengaruh kepada janinnya, maka jangan dia berpuasa, karena ini mendatangkan mafsadat. Baik. Demikian juga wal murdi, orang yang menyusui. Orang menyusui itu boleh dia berpuasa. Boleh dia berpuasa. Dan juga boleh untuk tidak berpuasa. Sebagaimana hadis yang kita katakan tadi, sungguh Allah Subhanahu wa taala meletakkan kewajiban. Ya, ini tidak mewajibkan orang-orang itu berpuasa bagi orang musafir, orang yang hamil dan orang yang menyusui. Nah, terus apa ketentuan dari mereka ini? Yani ketika orang hamil dan murdi tidak berpuasa, maka atasnya ya ini silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, silang pendapat di kalangan para ulama. Aktsarul ahli ilmi, kebanyakan ahlul ilmi mereka katakan qadha. Itu qadha, dan ini juga kebanyakan pendapat dari guru-guru kami ketika di Yaman. Nah, maksudnya seorang wanita hamil atau wanita menyusui, ketika dia tidak berpuasa, maka yang ada adalah mengqadha, yaitu mengganti puasanya. Taib. Adapun ya guru saya yang lain seperti Ustaz Zulkarnain Habibullah taala, nah, maka dia katakan itu dia bayar fidyah. Dan dua hal ini
Itu pendapat yang muktabar di kalangan ahli ilmu. Masing-masing memiliki dalil yang kuat, dalil yang kuat. Taib. Dengan dalil-dalil mereka, adapun pendapat bahwasanya hanya membayar fidyah, ini pendapat dari para sahabat seperti Abu Hurairah, seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas. Taib. Dan kalau misalnya saya ditanya, maka mungkin maka saya berpegang pendapat apa yang dikatakan para sahabat, yaitu hanya membayar fidyah. Dan memang di dalam agama kita banyak dalil-dalil umum. Inna dina yusrun. Agama itu, sesungguhnya agama itu mudah. Mana yang lebih mudah? Membayar fidyah atau mengqadha? Taib. Wallah mungkin bagi kalau saya pribadi lebih mudah membayar fidyah ya, atau bagi sebagian wanita lebih mudah membayar fidyah. Taib. Kemudian di dalam kaidah Nabi itu kalau diberi dua pilihan, maka Nabi memilih yang paling mudahnya. Nah, hanya saja sekali lagi ya, pendapat yang berkatakan dia berqadha, maka dia qadha, maka itu kuat. Terus mana yang bagus? Ya, kalau ada yang ingin istilahnya dia berqadha dan dia berfidyah, itu yang terbaik, keluar dari silang pendapat. Nah, dan sekali lagi kalau saya ditanya, maka jawaban saya dia bayar fidyah. Taib. Kapan dibayar fidyah akan ada babnya insyaallah taala di kitab ini. Atau kapan batasan bayar fidyah, atau kapan batasan mengqadha puasa. Nah, kemudian permasalahan berikutnya, apabila wanita haid. Nah, haid itu dan nifas sama. Haid dan nifas itu sama pada sisi berbagai hukum. Termasuk seorang wanita haid itu dan nifas tidak boleh tidak boleh berpuasa, haram. Dan kewajiban mereka itu mengqadha. Kewajiban mereka mengqadha. Kita sebelumnya, misalnya seorang seorang wanita melahirkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dia melahirkan di satu Ramadan. Berarti boleh baginya dia berbuka kan? Ya kan? Seorang wanita melahirkan di Ramadan, di tanggal 1 Ramadan, maka boleh baginya dia berbuka karena sudah masuk pada masa definisi nifas dan pada definisi menyusui. Baik. Kalau wanita menyusui dia tidak berpuasa, apa keharusannya? Yang tadi misalnya berfidyah, ya kan? Tetapi ini juga ketika itu dia nifas. Dalam keadaan nifas itu sama seperti haid, yaitu membayar, tidak ada yang lain kecuali mengqadha puasanya. Apa yang dia lakukan di situ? Membayar fidyah atau mengqadha? Tapi kembali ke asal. Itu dia mengqadha. Karena itu asalnya, itu yang dihitung, bukan menyusuinya. Dia dihitung nifas atau haid. Paham di sini? Jadi saya ulangi. Dua hal ketemu. Nifas dan menyusui. Nah, mana yang dianggap ketika itu? Yang dihitung adalah nifasnya. Berarti kewajibannya adalah mengqadha. Tidak ada fidyah. Jangan bilang saya menyusui, tidak. Yang dianggap adalah nifasnya, itu yang asalnya. Bukan menyusuinya. Bisa tidak ketemu antara menyusui dengan nifas? Bisa. Misalnya wanita hamil, ya kan? 1 sampai bulan di awal Ramadan dia sudah hamil. Akhir-akhir bulannya nih.
pas di 20 Ramadan dia melahirkan. Jadi hamilnya 20 hari, nifasnya berapa? 10 hari. Ya kan? Hamilnya 20 hari, nifasnya 20 hari. Jadi kalau dia berpegang pendapat bahwasanya wanita hamil adalah membayar fidyah, maka 20 hari dia bayar fidyah. 10-nya jangan dia bilang saya menyusui. 10 harinya saya menyusui, tetapi dianggap apa? Nifas. Baik. Wallahu taala alam. Sudah di bulan Di bulan Rajab. Dia nifas. Berarti 30 hari. Baik. Sampai apalagi Sya'ban 40 hari. Berarti telah selesai nifasnya. Di bulan Ramadan dia terhitung sebagai menyusui. Dia terhitung sebagai menyusui. Bisa. Baik. Sama dengan hukumnya haid sudah, ya. Sama dengan hukumnya haid. Jadi wanita haid dia tidak membayar fidyah, tetapi qadha. Dia qadha. Baik. Bisa tidak menyusui ketemu dengan haid? Bisa. Setelah selesai masa nifasnya, anggaplah tadi kita katakan di bulan Syawal di bulan Rajab sampai Sya'ban dia nifas. Masuk di bulan awal Ramadan kan dia menyusui. Di tengah-tengah itu kan bisa dia haid. Nah, jadi dia hitung masa haidnya 7 hari. Jadi 7 hari, 23 hari adalah masa menyusuinya. Apakah diselingi haid atau tidak, yaitu normalnya 7 hari. 23 hari dia menyusui. Baik, berarti dia bayar fidyah 27 hari haid, dia 7 hari dia bayar qadha dengan karena di masa haidnya, walaupun di masa haidnya tetap menyusui. Paham? Nah, walaupun di masa haidnya tetap dia menyusui. Jadi permasalahan berikutnya tadi, kalau wanita suci dari haid di siang harinya, demikian juga jika seorang musafir dia tiba di kampungnya, nah berarti wanita haid sudah teranggap suci dan orang musafir sudah dianggap mukim. Apa yang harus dilakukan? Apakah berkewajiban bagi dia menahan sisa hari, ataukah boleh baginya dia makan? Maka ini ada dua pendapat, tetapi yang kuatnya tidak ada kewajibannya untuk menahan makannya, ya. Karena sudah tidak teranggap walaupun dia menahan di situ. Nah, walaupun sebagian para ulama dia tahan sebagai bentuk ihtiramnya kepada bulan Ramadan. Tetapi kalau dia ingin makan, maka tidak ada dosa baginya. Karena dia tadinya berbuka karena dalam keadaan udzur. Paham di sini? Artinya wanita haid suci di jam 12 siang atau di jam 4 atau di jam 8 pagi. Maka selebihnya itu boleh dia makan. Tidak mesti dia bilang saya tahan ini. Saya tahan. Tidak. Demikian juga seorang musafir, dia tiba di negerinya jam 8 pagi. Maka boleh dia makan di situ. Hanya yang terbaik ya dia makan jangan di tempat yang terang atau yang dilihat oleh manusia, karena bisa menimbulkan tuhmah, tuduhan-tuduhan. Wa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala rakhisa lisy-syaikh al-kabir an yuftira wa yat'imu an kulli yawmin miskina wa la qada'a alaihi rawahu ad-Daruqutni wal Hakim wa sahhahu. Baik. Hadis ini hadis yang sahih. Nah, jadi kata Nabi SAW atau kata Abdullah bin Abbas, baik, ini diberikan keringanan kepada syekh yang kabir, ini kepada orang yang telah tua. Orang yang telah tua, maksudnya dia sudah tidak mampu untuk berpuasa. Biasanya orang tidak mampu berpuasa itu orang tua itu usia-usia kebanyakannya 60-an ya, 50 masih mampu. Baik, atau tergantung fisik seseorang. Kapan dia tidak mampu
kapan dia tidak mampu untuk berpuasa untuk orang tua ini, maka dia diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Tetapi apa kewajibannya? Dia memberikan makanan setiap hari yang dia tinggalkan kepada orang miskin, dan tidak ada qada baginya. Artinya orang tua kalau memang dia tidak mampu berpuasa, ya namanya sudah tua, otomatis lebih bertambah umurnya lagi, lebih tidak sanggup untuk berpuasa. Maka yang ada kewajibannya adalah apa? Hanyalah membayar fidyah. Berapa fidyah yang dia harus bayar? Ya jelas berapa hari yang dia tinggalkan dari puasanya. Nah, berapa hari yang ditinggalkan dari puasanya. Kalau misalnya di 10 harinya awal bulan Ramadan ya datang kekuatannya dan dia berpuasa di situ, dia lakukan. Tetapi 20 harinya ketika dia tidak mampu betul, ini sudah tua betul, maka di situ 20 hari itu yang dia bayar. Baik. Bagaimana cara memberikan makanan? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, dia berikan makanan kepada orang miskin, yang dimana jumlah orang miskin ini sesuai dengan jumlah puasa yang dia tinggalkan. Jadi kalau 20 hari puasanya yang dia tinggalkan, maka 20 hari juga 20 orang juga orang miskin yang harus dia berikan makan. Ini pendapat. Pendapat yang kedua, dan ini yang kuat insyaallah taala, adalah tidak mesti dia berikan kepada sejumlah orang miskin sesuai dengan apa? Sesuai dengan jumlah puasa yang dia tinggalkan. Maksudnya di mana? Kalau puasanya misalnya 10 hari dia harus qada, ya. Atau 30 hari dia harus qada. Tidak mesti 30 orang miskin dia beri. Tidak mesti, ya. Cukup walaupun dia sudah dapatkan 20 orang, maka 20 orang itu dia beri sebanyak 30 nilai puasa yang dia tinggalkan. Atau bahkan walaupun satu orang. Nah, itu terus terulang-ulang, maka itu yang dia beri. Ya ini satu hari satu, besoknya lagi, itu lagi, besoknya itu lagi. Semisal itu, paham? Ya masuk saja. Antum dah kena hujan. Masih lapang di dalam ini. Daripada antum di luar kehujanan, fadhal masuk. Masuk saja, barakallahu fikum. Apalagi mungkin ada akhwat yang mau keluar ke WC sana, mungkin terhalangi ya, kasihan. Jadi ada dua apa? Ada dua metode. Nah, apalagi sekarang ini sulit ya, yang dicari orang miskin. Rata-rata kaya semua. Yang bisa dibedakan mana orang miskin. Ya, penghasilannya yang 1 juta sebulan bisa ada mobilnya. Sehingga tidak bisa ya. Nah, jadi semisal itu boleh dia apa? Boleh dia beri makanan kepada walaupun satu orang miskin yang sama, tetapi jumlahnya 30 kali. Berapa kadar makanan tersebut? Nah, ini kadarnya setengah sok. Kalau setara dengan 1,5 kilo. Jadi setengah sok setara dengan 1,5 kilo. Karena satu sok itu apa? Antara 3 kiloan. Itu paling banyaknya. Ada yang mengatakan 2,4 kilo, ada yang mengatakan 2,6 kilo. Kita ambil yang paling banyaknya 3 kilo. Jadi setengah sok setara dengan 1,5 kilo. Boleh dia berikan makanan mentah, beras, tanpa dimasak, boleh. Nah, jadi 30 hari dia setengah kilo, berarti 15 kilo. 45 kilo. Dan boleh dia beri makanan yang sudah dimasak. Boleh dia beri dengan makanan yang sudah dimasak. Sebagaimana ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu itu di masa sakitnya, dia mengumpulkan orang miskin sesuai yang harus dia tunaikan qadanya. Baru dia berikan roti. Roti yang bercampur dengan daging.
Artinya sampai kenyang, sampai kenyang. Baik, itu apa? Itu cara memberikan fidyah, membayar fidyah. Bisa? Bagaimana jika orang ini tidak mampu membayar fidyah? Ya dia orang miskin, maka tidak gugur kewajibannya. Tidak gugur kewajibannya. Dia tunggu sampai dia lapang. Dia tunggu sampai dia lapang. Kalau sampai dia meninggal tidak bayar fidyah, maka tidak ada dosa baginya. Karena dia ketika itu teranggap apa? Tidak mampu. Ketika itu dia teranggap tidak mampu. Baik. Apakah orang yang fikun itu memiliki kewajiban membayar fidyah? Maka jawabannya tidak. Jadi orang sudah pikun, ya terangkat baginya pena. Dia terhukum seperti anak kecil. Dia terhukum seperti anak yang kecil. Baik, ada pertanyaan? Baik. Bagaimana? Baik. Jadi pertanyaannya kapan batas akhir membayar fidyah? Baik. Batas akhir membayar fidyah dan batas akhir mengqadha puasa itu sebelum masuk Ramadan berikutnya. Sebelum masuk Ramadan berikutnya. Yang terbaik adalah disegerakan, tetapi bukan kewajiban. Bukan merupakan kewajiban apa? Dia bersegera mengqadha puasanya atau membayar fidyahnya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, dia baru bisa mengqadha puasanya di bulan Sya'ban karena kesibukannya di dalam melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hanya saja kapan dia lewati ya Ramadan berikutnya, misalnya nanti ini ya bulan 2. Ada yang tidak bayar, dia tidak mengqadha puasanya sebelum masuk Ramadan, atau ada yang tidak membayar fidyahnya sebelum masuk Ramadan. Maka para ulama sedang pendapat secara khusus yang qadha puasa, maka dia berdosa, dia terjatuh di dalam dosa dan tetap membayar tetap dia memiliki kewajiban mengganti puasanya, mengqadha puasanya. Nah, misalnya demikian juga fidyah. Jadi batasnya sebelum apa? Sebelum masuk Ramadan berikutnya. Wallahu taala alam. Dan tidak mesti di dalam membayar qadanya atau dalam mengqadha puasa atau dalam membayar fidyah harus langsung sekaligus. Ya, tidak mesti. Sesuai kemampuannya. Misalnya 30 hari dia tidak berpuasa dan kemampuannya dalam sebulan hanya dia mampu memberikan orang miskin makanan kepada orang miskin. Maka dia tunggu lagi bulan depannya sampai lunas fidyahnya. Baik. Dan kalau kita mungkin sekarang ya, kalau porsi 10.000 mungkin sudah kenyang ya, sudah ada ikannya, apalagi kalau nasi kuning ya sudah ada ikannya, ada telurnya. Sudah cukup. Jadi jadi mungkin porsi 15.000. Ya, porsi 15.000 saat ini. Nah, atau kalau kita takar ya 1,5 kilo beras berapa? Harganya sekarang beras. 1 liter beras berapa? Berapa? 12.000. Jadi mungkin porsi 19.000, ya 20.000 lah. Jadi antara 15.000 dan 20.000. Nah, itu porsi yang sudah kenyang dan sudah bilang nih yang diberi fidyah, alhamdulillah enak sekali makanannya. Baik, ada lagi? Baik. Bagaimana dengan diuangkan? Wallahu taala alam, saya tidak pernah dapati bahwasanya boleh langsung berikan fidyah, boleh langsung berikan uang fidyah kepada miskin. Tidak boleh. Saya tidak pernah dapati ada penjelasan yang membolehkan tentang dibolehkan misal itu. Tetapi kalau kepada wakil, misalnya ada penjual nasi, ya kan? Nah, ini misalnya saya ingin tunaikan fidyahku.
Saya kasih kepada penjual nasi, tolong bikinkan 15 porsi. Saya kasih uang langsung. Baru penjual nasi ini dia yang bagi kepada si miskin. Itu boleh, karena namanya wakil. Tetapi kalau saya langsung beri kepada si miskin, nah baru saya bilang belikan kau ini nasi untuk apa begini-begini. Saya tidak pernah dapat saya tidak pernah dapati penjelasan diperbolehkannya, dan juga asar menyebutkan seperti Anas bin Malik itu tidak diberikan dirham atau dinar kepada si miskin, tetapi langsung makanan jadi. Demikian juga ayat, ya, itu amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. Nah, ayatnya menyebutkan makanan. Padahal di masa itu sudah ada dinar atau dirham. Wallahu taala alam. Ada lagi? Baik. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Jadi metode membayar fidyah itu tidak boleh dia dahului pada apa yang dia belum lakukan. Misalnya saya orang tua atau ada orang tua, dia tahu dirinya 30 hari ke depan tidak bisa berpuasa. Langsung dia bilang di hari pertama puasa, dia bilang sabar memang nih 30 hari itu. Maka ini tidak diperbolehkan. Tidak terhitung sebagai fidyah. Terus apa ya keharusannya? Kalau satu hari dia tinggalkan puasa, misalnya hari ini di pagi ini dia tidak berpuasa, maka boleh dia bayar satu hari itu. Tidak boleh dia bilang sabar saja 5 hari dulu deh, karena memang 5 hari tidak mungkin kau berpuasa, tidak boleh. Baik, semisal itu. Ya, tidak boleh dia dahului Dia dahului bayar fidyah sebelum sebelum kewajibannya itu jatuh padanya. Wallahu a'lam. Baik. Yang meninggal belum bayar fidyah, maka wajib ada warisnya bayar. Nah, jadi sebagian para ulama menyebutkan, walaupun nanti akan datang babnya, bagaimana jika seorang yang meninggal dalam keadaan masih memiliki tanggungan, apakah tanggungan puasa atau tanggungan fidyah? Kita katakan tadi, kalau di masa hidupnya memang dia tidak mampu, maka tidak ada kewajiban tidak ada keharusan ahli warisnya untuk mempuasakannya atau membayar fidyahnya, karena dihukumnya tidak mampu. Tetapi kalau di masa hidupnya ada kesempatan untuk membayar fidyah, tetapi dia tidak sempat, atau di masa dia sempat ada kemampuannya untuk membayar puasa, tetapi dia tidak sempat, karena ada udur-udurnya kan, tiba-tiba dia tidak bisa berpuasa, maka ahli warisnya membayarkan puasanya. Tetapi bukan kewajiban si ahli waris membayar puasanya, hanya tanggungannya jatuh ke dia. Yani ahli warisnya bisa masuk pada aswabah. Kalau tidak ada ahli warisnya, maka aswabah yang membayarkannya. Sudah belajar ilmu faraid kan, siapa itu aswabah. Naam. Allah taala alam. Antum. Tentang bolehnya mencicipi masakan itu ada asar memang tentang bolehnya, tetapi lil hajah, ada hajat di situ. Artinya kalau masak ahli masak yang sudah tahu ini sudah begini anunya, jadi tidak butuh lagi dia cicipi. Tetapi kalau dia ragu atau dia memang butuh di situ, maka boleh dia mencicipinya. Dhabitnya, ketentuannya yang dia masukkan di mulutnya itu tidak sampai kepada tenggorokan. Karena rasa itu dirasa di lidah. Jadi rasa manis, rasa pahit itu di lidah semua. Kalau sudah lewati kerongkongan, tidak ada lezatnya itu makanan. Itu penggambarannya dunia juga. Di awal-awal lezat. Kalau sudah lewat kita miliki, tidak ada juga anunya. Jadi rasa itu di lidah. Jadi kalau sudah kita rasakan, kita buang. Baik, wallahu taala alam. Ada lagi? Nah, itu amu miskin. Ayat mengatakan memberi makan kepada orang miskin. Jadi tidak diberikan kepada orang yang kaya, tidak diberikan kepada orang yang selain kepada orang miskin memang ketentuannya.
kepada orang miskin. Dan boleh baginya dia kumpulkan ya sekaligus 30 orang miskin misalnya, kemudian dia beri makan di situ. Nah, wallahu taala alam. Jadi dia konsumsi obat untuk menahan haid. Baik. Para ulama menyebutkan jadi hukum seorang wanita mengkonsumsi sesuatu atau melakukan sesuatu pada dirinya agar haidnya terhalang, yang dengannya puasanya tidak bolong. Sebagian para ulama menyatakan boleh selama tidak ada mudarat yang menimbulkan pada dirinya. Tetapi sebagian para ulama juga mengatakan tidak diperbolehkan. Karena haid adalah sesuatu yang Allah ciptakan untuk kepada anak wanita Adam. Jadi berjalan secara normal, tidak diberikan beban. Tetapi kalau dikatakan boleh, ya mungkin kalau saya ditanya, semisal tadi mungkin saya katakan bolehnya ya, wallahu a'lam. Tetapi kalau dia sesuai dengan kodratnya, tidak ada hal yang dengannya dia harus bersedih dari haidnya tersebut. Justru di balik haidnya itu ada pahala besar sebenarnya. Hanya saja mereka hendak gali potensi ketika dia haid. Kadang di balik di haidnya itu dia lebih banyak pahalanya dibanding orang yang melakukan ibadah-ibadah di bulan puasa. Kalau dia tahu potensinya, wallahu taala alam. Terakhir. Coba diulang. Baik. Kalau dia tidak bayar fidyahnya karena ketidaktahuannya tentang kewajibannya, maka ketika anaknya ingin menggantikannya, maka kita berharap semoga itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan boleh, hanya kita berharap semoga itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sudah lewat waktunya kan. Dan orang tua tersebut ketika dia ketahui tentang kewajibannya dan dia tidak sempat lakukan dan dia tahu di saat ini, maka hendaknya dia banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala alam. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.